92,6 FM, Radio Publik Kota Denpasar. Dan kali ini dia sudah ada narasumber, yakni Beli Gusti Ngurah Agung Setiabudi SHMSI, selaku pendiri Jakatua Bali ke-13. Jadi ini, tema kita hari ini adalah 7 tahun anniversary JTB 13. Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Beli, apa kabar? Om Swastiastu, Rahajeng Siang, kabar pikiran Astungkara, JBJ. Di langsung mantan nih kan anniversary 7 tahun, lumayan lama nih untuk penguyuban Jakatua Bali, dan memang tidak banyak yang tahu nih. Kira-kira bisa diceritakan sedikit sejarah singkatnya terbentuk paguyuban Jakatua Bali. Ini terima kasih waktunya. Om Swastiastu, pemirsa sareng sinamian, Titian sebagai pendiri Jakatua Bali atau kita singkat JTB 13. Sejarahnya di mana Bali ini di tahun 2013 nika generasi muda nika masih transisi, baik itu dalam pergaulan atau mengenal jati dirinya. Pada waktu itu kami berkumpul beberapa orang saja. Nah kebetulan memang kami tidak pungkiri tua yang berasal dari pohon jaka itu menjadi media kita untuk berkumpul. Di sisi lain kita memandang tua jaka itu bagian daripada kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali khususnya. Sehingga tua itu kita sepakat untuk kita jadikan media dalam arti kata untuk mengambil positifnya. Tentunya bukan karena kami menggunakan asas atau proses pembenaran bahwa tua itu sebagai media kami, bukan. Cuman itu pikiran kami itu bagian daripada kehidupan sosial masyarakat dari semenjak dulu. Dan itu membuat kami memiliki pemikiran yang tidak terbelenggu, kita bebas berbicara, kita bebas berekspresi. Nah kebetulan beberapa anggota pada waktu itu memang mereka sangat suka dengan musik. Tentunya di sini kami dan saya sendiri sangat mengapresiasi dengan kehadiran anggota-anggota yang suka dengan musik pada waktu itu, dan kita sepakat mendirikan sebuah paguyuban ini yang kita sepakati namanya Jakatua Bali. Kira-kira. Kenapa nih namanya Jakatua Bali? Kenapa kan tadi kan sempat bicara bahwa memang karena suka musik, kenapa nggak yang berbau musik aja namanya ini? Kenapa harus Jakatua Bali ya? Memang mungkin saudari Kemanten sudah memiliki rasa penasaran ya, rasa penasaran. Artinya di sini kita mengadopsi nama Jakatua Bali Nika, artinya kita concern dengan Balinis kita. Tua dijadikan selain sebagai untuk kehidupan sosial ke media sosialita masyarakat Bali dulu, tua ada bagian dari itu. Nah sehingga kita ambil maknai tua itu adalah bagian daripada masyarakat Bali memang dari itu. Dan tentunya ada aspek sosial yang kami pikirkan di sini, yaitu bagaimana kita memerankan diri untuk mensupport petani-petani lokal Bali, terutama adalah yang petani tua ini. Karena dulu tua itu sangat terabaikan keberadaannya. Dianggaplah itu sejenis minuman yang kulon atau sejenis minuman yang kuno. Ya, padahal itu bagian daripada Bali itu sendiri. Bagaimana petani-petani kita dengan keadaan apapun mereka tetap konsisten peduli dengan pohon jaka. Selain pohon jaka itu bisa untuk tua, pohon jaka itu sangat bermakna bagi masyarakat Bali. Contoh daunnya, hijaunya, terus daunnya yang muda, itu semua bagian daripada untuk alat-alat itu sarana upakara yang ada di Bali, termasuk tua itu sendiri.
untuk terkaburkan. Nah, sehingga kami menganggap tua itu sangat berarti bagi kehidupan sosial masyarakat Bali dan juga ada kaitannya dengan kearifan lokal Bali. Nah, sehingga kami akan menggunakan Jakat Tua Bali itu, dan kami tidak merasa malu menggunakan nama-nama yang berbau Bali Gesing. Ya baik, untuk anggotanya ini sekarang sudah ada berapa anggota di paguyuban? Kalau kita berbicara anggota, karena ini kan paguyuban, jadi kita tidak ada anggota yang pasti. Tapi artinya sesama masyarakat Bali yang pecinta atau yang suka mengkonsumsi tua ini, yang sebagian besar adalah masyarakat Bali yang ada di daerah timur, Karangasem, di daerah Badung, di daerah Ubud, ya, Sayan, Simbu, ya, terus di daerah Gianyar, dan di tempat-tempat lainnya. Artinya anggota kami itu adalah menyebar dia. Begitu pula juga ada beberapa pecinta musik atau penikmat musik, bahkan musisinya juga sangat tertarik yang mengkonsumsi tua. Tentunya di sini sangat berdampak positif bagi petani-petani tua yang ada di Bali. Ya, untuk yang ingin bergabung, bagaimana caranya dibeli untuk yang ingin bergabung menjadi anggota, tapi nggak suka tua nih, boleh nggak? Oke, berarti terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya. Dan beberapa masyarakat Bali sering bertanya sesuai dengan pertanyaan Anda. Bagaimana caranya kita masuk ke paguyuban ini? Apakah harus konsumsi tua? Tidak, yang tegas kami tidak. Artinya yang peduli dengan keberadaan Bali di era kekinian, mari kita bergabung. Karena Jakat Tua Bali itu bukan kegiatannya hanya di kumpul-kumpul begitu saja sambil mengkonsumsi tua, bukan. Artinya kita sering berdiskusi terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Kita melakukan penghijauan, terus kita melakukan donor darah, ya. Terus juga, maaf yang baca sedikit ya. Ya, silahkan. Donor darah, terus pembagian kacamata gratis, kaca baca. Tentunya juga kita, karena sebagian besar juga anggota kita adalah penikmat musik dan juga musisi, mereka juga sering mengadakan sebuah sarasehan, ya, menggali tentang informasi gitar, informasi tentang musik lah, alat musik, terus bagaimana perkembangannya, terus bagaimana menggunakan alat. Dan beberapa juga anggota kita di Jakat Tua ini berbagai komunitas ikutnya. Ada juga yang suka berbagi dalam pandemi ini terlebih lagi. Nah, kemarin kita menggandeng BII namanya, ya, BII itu singkatan dari berbagi itu indah. Nah, mereka datang ke desa-desa terpencil yang ada di Bali. Nah, mereka membagikan sembako, terus sepatu, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula beberapa anggota kami yang in charge di pegiat pariwisata, mereka juga bahu-membahu untuk mensupport, untuk menyemangati teman-teman yang memiliki usaha kecil seperti yang dulunya dia pegiat pariwisata. Dengan keadaan seperti ini, mereka harus buka usaha kecil-kecilan. Nah, kita saling support di sini. Nah, tentunya bagi teman-teman yang memang suka berorganisasi, tidak suatu keharusan baru namanya Jakat Tua Bali harus hobi atau cinta dengan tua, tidak. Artinya yang kita di sini gali adalah spirit of soul-nya, ya, semangat jiwanya untuk bersosialita dengan konteks bersosialita dengan konteks berbagi itu. Wah, sangat menarik sekali. Jadi bisa menghubungi siapa ini? Mungkin ada sekretariatnya untuk paguyuban Jakat Tua Bali, siapa tahu langsung nih ke sana. Ada kata Denpasar. Baik. Nanti sekretariatnya itu karena sekretariat, karena ini kan paguyuban deh. Sekretariat itu biasanya kita adakan di pos-pos yang memang teman-teman
sebagai apa ya, sebagai tempat mereka kumpul, dekat dengan daerah atau kawasan mereka yang memang banyak ditumbuhi pohon jagal. Nah, di sana kita pakai pos-pos. Ya, nah, terus kalau untuk kontak personnya nanti bisa hubungi Widoser, karena seorang Widoser ini sangat aktif, dia aktif dalam arti kata apa, untuk menghimpun generasi-generasi, untuk menghimpun pemuda-pemuda, bukan dari kalangan pemusik saja, yang memiliki jiwa seni, terus yang memiliki jiwa sosial. Nah, itu dikumpulkan oleh. Terus dalam kita bertemu atau dalam suatu pertemuan, misalnya kita biasanya membahas ide-ide kegiatan sosial selanjutnya. Nanti yang kasih kontak personnya itu namanya Widoser. Baik, ini kan ulang tahun yang ke-7 tahun nih. Apa yang akan dilakukan nih kegiatannya dalam waktu dekat, kira-kira nih? Baik. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Kegiatan yang akan kita lakukan itu adalah kita bermusik di tengah pasar. Wow. Unik tidak lagi ini? Iya, unik sekali ya. Pasar mana dibeli? Iya, kita menampilkan 35 band itu di tengah pasar tradisional. Jadi musik itu tidak harus tampil di bar, di kafe, dan lain sebagainya. Tapi musik itu bisa kita tampilkan, bisa menghibur masyarakat yang berada di pasar tradisional. Nah, kebetulan tanggal 13 September ini, ya, kita akan melaksanakan event. Kita akan melaksanakan event bertepatan dengan ulang tahun kita yang ke-7, ya, di mana kegiatan-kegiatan kita untuk menuju anniversary atau menuju ulang tahun yang ke-7 Jakarta Bali ini. Jadi kita peduli sesama musisi. Karena ada juga beberapa musisi yang awalnya sebagai pegiat pariwisata dalam keadaan pandemi ini, mereka jobless. Ya. Nah, akhirnya kami dari Jakarta Bali ini menghimpun, mengajak, menggandeng beberapa kolega atau stakeholder, ya, untuk mengulurkan tangannya melalui kami sebagai media, terus kita kasih kepada musisi-musisi yang terdampak. Dan bahkan ada beberapa anggota kami, kebetulan beliau juga musisi, kena stroke. Ya, jadi kita support dengan sembako dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang sederhana, yang clue-nya adalah murni untuk peduli sesama musisi. Nah, selanjutnya, dalam acara ulang tahun yang ke-7 di Pasar Anyar, titik Bendungan Denpasar, itu kegiatan yang akan kami lakukan adalah bakti sosial. Bakti sosial berupa pembagian 25 paket sembako, dan kami mendapat appreciate dari Pemkot Denpasar. Beliau juga akan mensupport bakti sosial pembagian paket sembako tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada Pemkot yang sangat peduli dengan organisasi-organisasi seperti kami ini. Selanjutnya, nanti kami juga menggandeng pemerintah Pemkot untuk arrangement masker dan hand sanitizer. Itu kita akan bagikan masker kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar. Nah, kalau kami sebagai penyelenggara kan pasti wajib mengikuti protokol kesehatan. Nah, artinya hand sanitizer sama masker itu kita bagikan kepada pengunjung pasar tradisional tersebut, yang di mana itu pasar yang baru dibangun, ya, yang baru dibangun dan mendapat appreciate masyarakat lokal tentunya dan di sekitarnya. Nah, itu sangat luar biasa sekali itu titik Bendungan itu, ya, dengan ide-idenya yang sangat brilian, ya. Itu membuat pasar mengakomodir. Kebetulan teman-teman di musisi juga ada beberapa yang ikut berdagang di sana. Nah, selanjutnya pembagian 500 nasi bungkus pas event tersebut itu di-range oleh dapur rakyatnya dan dapur umum Kota Denpasar. Baik, Wali, yang terakhir nih, harapan untuk Wali Kota Denpasar apa nih ke depannya untuk baik, kegiatan-kegiatan kami. Nah, baik, kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan nanti ke depannya itu merupakan ciri khas kami adalah
kegiatan penghijauan. Ya, penghijauan. Nah, yang belum kami laksanakan sampai saat ini, penghijauan itu sudah beberapa tahun, beberapa kali kita lakukan dan menggandeng juga masyarakat lokal di mana tempat kita melaksanakan kegiatan tersebut. Cuma satu yang belum kami bisa laksanakan untuk menanam bibit pohon jaka atau pohon aren. Nah, kenapa kami susah melakukan itu? Karena memang di dinas pembibitan, tatkala kami koordinasi, itu memang untuk mencari bibit itu agak susah sekarang. Nah, kenapa kami konsentrasi dengan pohon jaka itu? Memang ada kaitannya dengan pohon jaka itu bisa menghasilkan tuak, ya, menghasilkan tuak. Tapi dari sisi lainnya, kami juga berpikir kalau pohon jaka itu habis di Bali, yang notabene kebanyakan tumbuh pohon jaka di pinggir-pinggir sungai. Nah, sekarang kita ketahui sepanjang atau dimanapun ada sungai, di bibir sungai itu banyak dibangunnya sarana prasarana atau akomodasi pariwisata. Nah, di sini mungkin perlunya adanya kegiatan-kegiatan atau dari pemerintah untuk membahas bagaimana pentingnya sungai itu kalau bisa untuk membangun pariwisata ke depannya. Nah, di sini kita harus mengintrospeksi diri. Untuk membangun pariwisata ke depannya itu jangan sampailah memarginalisasi kearifan lokal itu. Salah satu contohnya adalah pohon jaka. Pohon jaka ini biasanya tumbuh sepanjang sungai yang ada di Pulau Bali ini. Nah, karena banyaknya akomodasi pariwisata yang mengabaikan daripada aturan atau pedoman membangun, ya, sehingga banyak pohon jaka yang ditebang dan sebagainya. Kita sendiri tahu bahwa betapa minimnya pohon jaka yang ada di Bali, padahal fungsi pohon jaka itu menurut masyarakat Bali itu sangat berfungsi semuanya. Artinya pohon fungsional lah. Contoh hijaunya, terus daunnya yang tua, daunnya yang muda, terus buahnya, airnya atau getahnya untuk tuak dan lain sebagainya itu sangat berfungsi bagi masyarakat Bali yang tidak lepas dengan upekara yang dilaksanakan. Nah, sedangkan pohon jaka itu bagian daripada sarana untuk upekara tersebut. Baik, karena memang keterbatasan waktu, Niki Bali, semua terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang.